Oke anak-anak, apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Oke, sudah siap ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah, semoga lancar sampai Lebaran. Amin. Oke, di sini Bu Guru mau cek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua ya? Oke, meskipun puasa harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat dengan materi di pertemuan sebelumnya? Benar sekali. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang kebahasaan cerita atau novel sejarah. Ada yang tahu apa saja cirinya? Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Yang kedua ada frasa adverbial. Yang ketiga verba material. Dan yang keempat konjungsi temporal. Sudah ingat? Oke, diingat-ingat kembali ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks editorial. Apakah sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu teks editorial? Oh, belum ya? Oke, tidak apa-apa. Kita akan membahasnya hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan, adapun kompetensi dasar yang kita tempuh hari ini adalah 3.5 mengidentifikasi informasi atau pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian teks editorial. Teks editorial merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur media massa cetak yang isinya berupa pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal maupun kontroversial. Teks editorial sendiri biasa disebut dengan tajuk rencana. Oke anak-anak, perhatikan contoh tersebut. Contoh tersebut merupakan contoh dari teks editorial, tapi di koran tersebut tertuliskan tajuk rencana. Teks editorial sendiri biasanya terletak di bagian tengah koran ataupun majalah. Gaya penulisan teks editorial sama dengan karya ilmiah, yaitu teks eksposisi. Bedanya, teks editorial ditulis oleh media massa, sedangkan teks eksposisi ditulis oleh siapa saja dan dengan tema bebas. Teks editorial ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau mengklarifikasi suatu peristiwa yang sedang menjadi sorotan dan disajikan berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Sampai sini paham? Oke, paham ya. Jadi, teks editorial itu menjelaskan apakah berita itu hoax atau tidak, palsu atau tidak, dan berdasarkan fakta atau tidak. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, adanya pandangan atau tanggapan redaktur. Yang kedua, berupa opini. Dan yang ketiga, mengandung kritik, penilaian, saran, atau harapan. Bagaimana menemukan informasi teks editorial? Yang pertama ada mengidentifikasi pernyataan pendapat. Anak-anak, coba perhatikan contoh berikut. Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Muhammad Miftah mengatakan lembaga keuangan menjadi sasaran utama serangan cyber. Nah,
pada kalimat yang digarisbawahi merupakan pernyataan pendapat. Apa sih maksud dari pernyataan pendapat? Yaitu berisi pendapat umum yang diperoleh dari fakta atau fenomena yang tengah diperbincangkan. Yang kedua ada mengidentifikasi alternatif solusi, yaitu solusi yang alternatif atau mudah dikemukakan dan dilakukan. Tujuannya untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Contohnya, baik pelaku industri keuangan maupun nasabah harus bersama-sama mengantisipasi serangan cyber. Apabila perbankan diharapkan bisa membangun sistem digital yang lebih aman. Yang terakhir, mengidentifikasi solusi. Solusi ini berupa fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan dari peristiwa, isu, fenomena. Contohnya, seharusnya pemerintah terutama bidang kesehatan selalu memperbarui atau meningkatkan mutu para dokter di Indonesia secara berkala. Hal tersebut bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berhubungan dengan baik dengan pelayanan, dan akhirnya yang mendapat manfaat adalah masyarakat yang membutuhkan. Oke, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya berarti semuanya? Oke, baik. Di sini Bu Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Sebelumnya, apakah kalian sudah membawa koran yang telah saya suruh pada pertemuan sebelumnya? Oh, sudah ya. Kalau yang belum, bisa gabung dengan temannya. Yaitu temukan yang mana yang merupakan teks editorial dan temukan informasi dalam teks editorial, yaitu pernyataan pendapat, alternatif solusi, dan simpulan. Kelompok pertama, kalian identifikasi pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat. Oke ya. Kelompok kedua, identifikasi alternatif solusi. Paham? Dan kelompok ketiga, identifikasi simpulan. Sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, selamat mengerjakan. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai ya? Oke, kelompok 1, bacakan hasil kerja kalian. Bacakan di tempat saja. Oke, ya benar sekali. Oke, tepuk tangan. Kelompok kedua, silakan dipaparkan hasilnya. Oke, benar sekali juga. Tepuk tangan. Kelompok ketiga, silakan. Oke, ya benar sekali. Terima kasih. Oke, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana yang ditulis oleh redaktur media massa cetak yang isinya berupa pandangan terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal maupun kontroversial. Biasanya terletak pada bagian tengah koran ataupun majalah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru akan memberikan tugas individu kepada kalian, yaitu carilah koran atau majalah dan temukan satu teks editorial. Tentukan mana pernyataan pendapat, alternatif solusi, dan simpulannya. Seperti contoh yang telah saya tunjukkan. Paham ya anak-anak? Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akan menutup pertemuan pada hari ini. Di pertemuan berikutnya, kita masih membahas mengenai teks editorial, tapi yang kita bahas adalah
unsur kebahasaan dari teks editorial. Sampai sini paham? Oke, paham ya. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih belum paham, mungkin bisa disampaikan pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.